Mereka menguburku hidup-hidup. Tepat di bawah fondasi rumah yang kubangun dengan darah dan keringatku, di lantai yang masih basah dan berbau semen. 3 bulan kemudian, di tengah pesta syukuran rumah baru mereka yang diiringi musik hingar-bingar, aku kembali. Dengan mengenakan gaun putih yang sama, yang pernah dipuji suamiku secantik bidadari. Bagaimana bisa suamiku, yang berjanji sehidup semati, dan mertuaku, yang bersumpah akan menyayangiku seperti anak kandung, berubah menjadi monster sekejam itu? Dan bagaimana aku, dari bawah tanah yang dingin di antara tulang belulang, bisa bangkit kembali untuk membalaskan semuanya? Kisah mengerikan ini tidak dimulai dengan pisau atau kutukan. Kisah ini dimulai pada suatu sore di penghujung bulan Juli yang gerimis. Hari di mana aku, dengan naifnya, percaya bahwa pengorbananku akan membawa kedamaian bagi keluarga. Hari itu, aku bersama suamiku, Bima, berada di lokasi pembangunan rumah impian kami, bukan rumah yang megah. Hanya sebuah rumah sederhana 1 lantai dengan loteng mungil. Rumah itu sedang dibangun di atas sebidang tanah yang kubeli dengan seluruh tabungan hasil kerjaku sebelum menikah. Aku masih ingat dengan jelas kebahagiaan yang meluap-luap saat meletakkan batu bata pertama dengan tanganku sendiri. Aku membayangkan taman dengan pohon mangga di halaman, dapur yang selalu hangat, dan loteng yang akan menjadi kamar untuk anak pertama kami. Bima berdiri di belakangku, memelukku dari belakang, dan menyandarkan dagunya di bahuku. Ia berbisik dengan suara hangat, "Kirana, lihatlah, istana kecil kita hampir jadi. Terima kasih sayang. Kamu sudah bekerja sangat keras untukku, untuk keluarga kita." Saat itu, aku percaya, selama ada pria ini, selama ada cinta ini, aku bisa mengatasi kesulitan apapun. Aku berbalik dan menatap dalam-dalam matanya, mata yang pernah menjadi duniaku. Tapi aku tidak tahu, di balik kelembutan itu, sebuah badai besar sedang mendekat, badai bernama keluarganya, dan aku telah dipilih menjadi tumbalnya. Ketika kami kembali ke rumah tua yang kami tinggali sementara bersama mertuaku, udara di dalam rumah terasa berat dan menyesakkan, seperti suasana hening sebelum badai. Ibu mertuaku duduk di tengah sofa butut, wajahnya yang biasanya sudah lelah kini tampak semakin kelam. Ayah mertuaku duduk di sudut ruangan sambil memegang koran, namun matanya menatap kosong. Begitu melihat kami, ibu mertuaku langsung membuka mulutnya. Dengan suara tajam yang sudah sangat kukenal selama 2 tahun menjadi menantunya. "Baru pulang? Masih sempat ya kalian melihat-lihat rumah baru? Apa kalian tidak tahu kalau rumah ini sebentar lagi akan berduka?" Aku terkejut dan meletakkan kantong belanjaan yang kubawa. Bima bertanya dengan cemas, "Ibu, ada apa?" Tadi pagi sepertinya ibu baik-baik saja. Ibu mertuaku tidak menjawab pertanyaan putranya. Matanya yang setajam silet menatap lurus ke arahku. "Ini semua karena kamu. Mana mungkin menantu seberuntung kamu tahu penderitaan orang lain?" "Maaf, Bu. Adikmu, Rini, baru saja menelepon. Dia menangis sejadi-jadinya. Suaminya itu kecanduan judi. Utangnya sudah sampai 2 miliar rupiah. Sekarang rentenir sudah mendatangi rumah mereka, mengancam kalau dalam seminggu uang tidak dilunasi, mereka akan memotong tangan dan kaki keduanya, dan Rini akan dijual ke pulau terpencil. Kau dengar itu? Adik iparmu akan segera dijual." Setiap kata dari ibu mertuaku terasa seperti hantaman palu di dadaku. Aku kenal Rini, adik ipar yang cantik tapi manja. Sejak hari pernikahannya, ia tidak pernah sekalipun memanggilku Mbak dengan benar. Setiap kali datang ke rumah, ia selalu melirikku sinis, seolah aku orang luar yang beruntung bisa masuk ke dalam keluarga mereka yang terpandang. Tapi, seberapapun aku tidak menyukainya, aku tidak pernah berharap hal seburuk itu menimpanya. Aku berkata tergagap, "Ibu, bagaimana bisa? Kalau begitu kita harus lapor polisi." "Polisi?" Ibu mertuaku tertawa sinis penuh penghinaan. "Kamu pikir segampang itu? Mereka itu preman besar yang sudah dikenal di mana-mana. Kalau kita lapor polisi, apa kamu pikir adikmu akan selamat?"
Bagaimana kalau mereka balas dendam pada seluruh keluarga kita? Masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan uang. Uang, mengerti? Ia menekankan dua kata terakhir itu, matanya masih menatapku, seolah sedang menghitung dan menimbang sesuatu. Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Bima duduk di samping ibunya dan menepuk punggungnya yang kurus. Ibu, tenanglah. Pasti ada jalan keluar. Aku akan coba menelepon Rini. Jalan keluar apa? Ibu mertuaku menepis tangan Bima. Sudah terlambat. Semua perhiasan di rumah ini sudah dijual pun tidak akan cukup. Kerabat kita, kamu tahu sendiri kan? Saat ada makanan dan minuman mereka datang berkerumun, tapi begitu mendengar kata uang, mereka semua menghilang seperti tikus. Sekarang hanya ada satu cara yang tersisa. Ibu mertuaku berhenti bicara, melirikku sekilas, lalu menatap Bima lagi, seolah mengirimkan sebuah sinyal. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Firasat seorang wanita memberitahuku bahwa satu-satunya cara yang ia maksud entah bagaimana berhubungan langsung denganku. Bima menatap ibu dan aku bergantian dengan ekspresi bingung. Maksud ibu apa? Ibu mertuaku menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengucapkan setiap kata, seolah melempar batu ke danau yang tenang. Jual rumah baru kalian itu. Harga tanah di sana sedang bagus. Kalau dijual, pasti dapat lebih dari 2 miliar. Cukup untuk membayar utang Rini. Bahkan mungkin ada sisanya sedikit. Seketika, duniaku seakan runtuh. Suara tetesan air hujan dari atap, detak jam dinding tua, desah napas berat ayah mertuaku, semuanya melebur menjadi satu dan lenyap. Hanya kata-kata kejam ibu mertuaku yang terus berputar di kepalaku. Menjual rumahku. Menjual mimpiku. Darah dan keringatku. Untuk menyelamatkan putrinya, aku menoleh ke arah Bima, berharap ia akan menolak, membelaku, berharap ia akan berkata, "Ibu sudah gila. Itu rumah Kirana. Itu segalanya baginya." Tapi, ia diam. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kedua tangannya saling bertaut erat hingga memutih. Keheningannya lebih mengerikan daripada 1000 kata. Keheningannya seperti menusukkan belati ke jantungku, memastikan bahwa dalam pertarungan ini, aku sudah kalah bahkan sebelum dimulai. Dengan susah payah aku menjaga ketenanganku dan berkata dengan suara bergetar, "Ibu, apa maksud ibu? Tanah itu saya beli dengan uang yang saya kumpulkan mati-matian selama bertahun-tahun. Rumah itu segalanya bagi saya. Bagaimana mungkin saya bisa menjualnya?" Ibu mertuaku menyeringai. Ekspresi sedih yang tadi ditunjukkannya hilang tak berbekas, hanya menyisakan kekejaman. "Segalanya bagimu? Kamu sudah menikah. Jadi milikmu adalah milik suami, milik keluarga ini bersama. Jangan perhitungan begitu. Adik iparmu sedang diambang kematian. Apa sebuah rumah lebih berharga? Apa kamu ini manusia? Menyelamatkan satu nyawa itu pahalanya lebih besar dari membangun 7 masjid. Apa kamu tidak tahu ajaran sesederhana itu? Tapi itu rumah saya, Bu." Aku hampir menangis. Rasa tidak adil ini menyesakkan tenggorokanku. "Rumahmu. Tapi kamu menantu di keluarga ini." Ibu mertuaku menggebrak meja. Suara brak menggema kering. "Kamu punya tanggung jawab pada keluarga suami? Atau kamu mau melihat adik iparmu diseret orang lain dan diperlakukan tidak senonoh baru kamu puas? Dasar tidak punya hati, egois." Ibu mertuaku terus melontarkan kata-kata paling berbisa. Setiap katanya menjadi jarum yang menusuk harga diriku. Aku menatap ayah mertuaku, berharap ada satu kata keadilan darinya. Tapi ia hanya menghela napas sekali lagi dan membalik halaman korannya. Seolah apa yang terjadi sama sekali bukan urusannya. Keheningan ayah mertuaku, kelemahan suamiku, dan kediktatoran ibu mertuaku, ketiganya bergabung menjadi jaring tak kasat mata yang menjeratku, membuatku sulit bernapas. Akhirnya, Bima mengangkat kepalanya, tapi ia tidak menatapku. Ia menatap dinding di seberangnya dan berkata dengan suara lirih seperti nyamuk, "Kirana,
Tolonglah Rini kali ini saja. Rumah kan nanti bisa kita bangun lagi. Mendengar kata-kata itu, aku tahu semua harapanku telah hancur berkeping-keping. Pria yang kucintai, pria yang rela kutinggalkan keluarga dan kampung halamanku untuk menjadi istrinya, kini memohon padaku untuk melepaskan satu-satunya mimpiku. Aku menatapnya, merasakan air mata mengalir di pipiku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku hanya menggelengkan kepala. Aku tahu, sejak saat ini, pertarunganku yang sesungguhnya telah dimulai. Pertarungan berat di mana aku harus melawan seluruh keluarganya, sendirian. Malam itu, aku tidak bisa tidur sedikit pun. Aku memunggungi Bima, berpura-pura sudah terlelap, tapi seluruh indraku terfokus pada setiap gerakannya. Aku mendengarnya terus gelisah dan menghela napas panjang. Sekitar tengah malam, ia bangkit diam-diam dan menyelinap keluar kamar. Firasat buruk menyergapku. Aku membuka sedikit mataku dan melihat bayangannya menghilang di balik pintu. Setelah menunggu beberapa menit, aku pun bangkit perlahan dan mengikutinya. Terdengar suara bisikan pelan dari ruang keluarga. Suara Bima dan ibunya. Ibu, aku tetap merasa tidak enak pada Kirana. Bagaimanapun juga, itu seluruh hartanya. Suara ibu mertuaku pelan, tapi tegas. Kamu kasihan padanya? Atau kasihan pada adikmu? Dia hanya kehilangan satu rumah, tapi Rini bisa kehilangan seluruh hidupnya. Kamu kakaknya. Kalau bukan kamu yang menolong, siapa lagi? Atau ibu harus berlutut memohon padamu? Bukan begitu, Bu. Tapi Kirana tidak akan setuju. Kalau tidak setuju, ya buat dia setuju. Suara ibu mertuaku menajam. Kamu kan suaminya. Apa kamu tidak punya kuasa di rumah? Atau kamu takut istri sampai membiarkan dirimu diinjak-injak? Sertifikat rumahnya. Di mana kau tahu? Aku tidak tahu. Dia menyimpannya sangat rapat. Dasar bodoh. Cari sampai dapat. Setelah ketemu, bujuk dia untuk tanda tangan surat kuasa. Atau, palsukan saja tanda tangannya. Begitu rumahnya terjual, semuanya selesai. Begitu uang sudah berpindah tangan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Dengar kata ibu. Ibu tidak akan pernah mencelakakanmu. Ini semua demi keluarga kita. Aku membeku di balik pintu. Aku mengepalkan tanganku begitu erat hingga kuku menancap di daging. Tapi tak kurasakan sakit sedikit pun. Telingaku berdengung. Memalsukan tanda tangan, bujuk dia. Setelah terjual, semua terlambat. Inikah kata-kata yang bisa diucapkan seorang ibu pada putranya? Inikah rencana yang mereka susun untukku? Cinta, ikatan pernikahan, semuanya bohong. Di mata mereka, aku hanyalah alat yang bisa dikorbankan kapan saja, sebuah pion di papan catur. Rasa putus asa yang dingin menyelimutiku. Aku berjalan terhuyung kembali ke kamar dan berbaring. Air mata mengalir tanpa henti. Bukan karena aku menyesali rumah itu. Aku menangisi kenaifanku, menangisi diriku yang telah memberikan cinta pada orang yang salah. Dan di tengah kegelapan pekat itu, sebuah tekad yang dingin dan kejam mulai tumbuh di hatiku. Jika mereka bisa menghalalkan segala cara, maka aku pun tidak perlu lagi berbelas kasihan. Apakah rencana mereka akan berhasil? Dan aku, wanita yang sendirian ini, apa yang harus kulakukan untuk melawan konspirasi kejam mereka? Jika Anda juga merasakan kemarahan dan penasaran seperti saya saat ini, tekan tombol subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah tragis ini bersama-sama. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar untuk berbagi perasaan Anda. Malam itu, keheningan Bima adalah sekop pertama yang mengubur cintaku. Aku tidak lagi menangis. Air mata kini menjadi kemewahan yang tak berguna. Sebaliknya, hawa dingin yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhku, membekukan semua emosi. Aku tidak bisa melarikan diri. Orang tuaku yang tinggal jauh di desa hanya akan menjadi alasan bagi mereka untuk datang dan membuat keributan. Mereka akan berkoar-koar bahwa aku adalah menantu durhaka yang mengabaikan kesulitan mertua.
Dan dalam kisah tragis itu, aku akan menjadi penjahatnya. Aku tidak bisa membiarkan nama baik orang tuaku, yang telah hidup jujur sepanjang hidup mereka, tercemar. Aku juga tidak bisa melawan secara terbuka. Di rumah ini, aku sendirian. Suaraku pasti akan ditelan oleh moralitas munafik ibu mertuaku dan keheningan pengecut suamiku. Mereka akan memutarbalikkan kebenaran dan menjadikan perlawananku sebagai bukti keegoisan. Dan opini para tetangga yang tidak tahu apa-apa akan menjadi senjata yang menghabisiku. Tidak. Aku harus tetap di sini. Berpura-pura menyerah, berpura-pura luluh, untuk menenangkan binatang buas yang mengincarku. Dan saat binatang buas itu lengah, aku akan mencabut taringnya satu persatu. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak. Sengaja, agar mereka melihat betapa menyedihkannya aku. Aku keluar kamar dan tanpa kata-kata, seperti biasa, pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ibu mertuaku yang duduk di meja makan melirikku sekilas lalu berdeham. Sudah kamu pikirkan? Jangan buat ibu bicara dua kali. Bima duduk di sebelahnya, tidak berani menatapku lurus, hanya mencuri-curi pandang. Ia menyodorkan semangkuk bubur nasi ke arahku dan berkata pelan, "Makanlah selagi hangat, kamu pasti tidak bisa tidur semalam." Aku menerima mangkuk bubur itu. Tanganku sedikit gemetar. Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dan berkata dengan suara tercekat, "Mas Bima, maafkan aku. Semalam aku terlalu syok. Ibu benar, menyelamatkan nyawa orang lebih penting. Tapi, rumah itu segalanya bagiku. Bisakah beri aku sedikit waktu lagi? Hanya 1 atau 2 hari. Aku perlu waktu untuk menyiapkan hati." Bima menatapku. Sekilas, rasa bersalah melintas di matanya, tapi segera digantikan oleh kelegaan. Ia mengira hatiku mulai goyah. "Baiklah, Kirana. Aku mengerti. Pikirkanlah pelan-pelan. Cukup pahami saja kondisi sulit keluarga kita." Ibu mertuaku yang mendengar percakapan kami hanya mengerutkan bibir, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia juga pasti berpikir, mangsanya sudah mulai melemah. Beri sedikit waktu lagi, dan ia akan masuk perangkap dengan sendirinya. Sarapan pagi itu berakhir dalam keheningan yang tegang. Begitu mereka berangkat kerja, aku segera menjalankan rencanaku. Hal pertama dan terpenting yang harus kulakukan adalah mengamankan sertifikat rumah. Aku tahu mereka akan segera menggeledah seisi rumah untuk mencarinya. Aku membuka kotak kayu tua di bawah tempat tidur, tempat aku menyimpan kenang-kenangan paling berharga. Sertifikat rumah yang terbungkus plastik berlapis-lapis terletak di samping surat-surat dari orang tuaku dan foto pernikahan kami. Melihat diriku yang tersenyum bahagia dalam gaun pengantin di foto itu terasa seperti tusukan belati. Dulu aku percaya pria di foto ini akan melindungiku seumur hidup. Tapi kini, justru dialah yang mendorongku ke tepi jurang. Dengan tegas, aku mengambil sertifikat itu. Tapi, di mana harus kusembunyikan di rumah ini? Setiap sudut rumah berada di bawah pengawasan ibu mertuaku. Dalam lemari, di bawah tempat tidur, di dapur, tidak ada tempat yang aman. Setelah berpikir sejenak, sebuah ide cemerlang muncul. Aku melihat pohon nangka tua di halaman. Pohon yang ditanam kakek mertuaku puluhan tahun lalu. Di batangnya yang keriput, ada sebuah lubang kecil bekas dimakan serangga. Ukurannya pas untuk menyembunyikan sesuatu. Aku membungkus sertifikat itu dengan beberapa lapis plastik lagi, dan melapisinya dengan selotip tebal agar tahan air. Lalu aku memasukkannya ke dalam sebuah kaleng biskuit kecil. Menunggu hingga tengah hari, saat para tetangga sedang tidur siang, aku diam-diam membawa kaleng itu ke halaman. Sambil berpura-pura menyapu daun-daun kering di sekitar pohon nangka, aku terus mengawasi sekitar. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, aku cepat-cepat memasukkan kaleng itu jauh ke dalam lubang pohon dan menyamarkannya dengan tanah basah dan daun kering. Siapapun yang melihatnya hanya akan menganggapnya sebagai lubang pohon biasa. Pekerjaan ini selesai, tapi jantungku masih berdebar kencang. Ini adalah pertaruhan, tapi aku tidak punya pilihan lain.
Hal kedua yang harus kulakukan adalah mengumpulkan bukti. Aku teringat kata-kata ibu mertuaku pada Bima semalam. Palsukan tanda tangannya. Bujuk dia. Aku harus merekam semua itu. Aku mengeluarkan ponsel lamaku. Sebuah ponsel lipat model lama yang kusimpan untuk berjaga-jaga. Aku membeli sebuah alat perekam super kecil. Jenis yang bisa disamarkan sebagai kancing atau hiasan. Aku memutuskan untuk menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah mereka duga. Di lemari pajangan di ruang keluarga, tempat foto-foto leluhur dipajang. Itu adalah tempat yang sakral. Mereka sering minum teh dan mengobrol di sana. Tapi sekaligus, tidak ada yang berani sembarangan menyentuh atau menggeledahnya. Sore itu, aku berpura-pura membersihkan lemari pajangan. Dan dengan hati-hati, aku menempelkan alat perekam itu di bagian bawah lemari, dekat dengan tempat ibu mertuaku paling sering duduk. Mulai sekarang, semua konspirasi dan setiap kata-kata mereka tidak akan luput dari telinga kecil yang sunyi ini. Malam itu, aku terus melanjutkan aktingku. Aku duduk diam di sudut kamar, nyaris tidak makan, menampilkan sosok yang putus asa dan diliputi kesedihan. Ibu mertuaku melihat itu, dan semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengeluh tentang penderitaan putrinya dan ketidakpedulian dunia. Matanya terus melirik ke arahku. Punya anak perempuan memang cuma bikin susah. Dia menderita begitu. Orang lain cuma nonton. Cuma orang tua yang hatinya hancur. Punya menantu satu, seperti tidak punya. Cuma peduli sama rumahnya sendiri. Tidak peduli adik iparnya mau jadi apa. Bima yang mendengar itu buru-buru menyela. Ibu, jangan bicara begitu. Kirana juga butuh waktu. Waktu? Bentak ibu mertuaku. Memangnya rentenir itu mau kasih waktu? Apa kamu mau sadar setelah Rini diseret mereka? Bicaralah yang jelas pada istrimu itu. Besok adalah hari terakhir. Kalau dia tidak bisa memutuskan, ibu ini akan jual darah sekalipun untuk menyelamatkan putri ibu. Mendengar itu, hatiku sedingin es, tapi di luar aku tetap menunduk. Bahuku berguncang seolah sedang menangis. Aku tahu drama mereka sedang mencapai puncaknya, dan aku pun harus memainkan peranku dengan baik. Aku mengangkat kepala, menatap Bima, dan berkata dengan suara memohon, "Mas Bima, aku setuju. Tapi berjanjilah, nanti Mas harus membelikanku rumah lain." Janji ya? Mendengar itu, wajah Bima berseri-seri. Ia buru-buru meraih tanganku. Aku janji, sayang. Aku bersumpah. Begitu krisis ini selesai, apapun yang kamu mau akan aku kabulkan. Ibu mertuaku yang duduk di sampingnya tersenyum penuh kemenangan. Mereka percaya aku sudah sepenuhnya masuk perangkap. Tapi mereka tidak tahu. Jaring yang kutebar baru saja mulai mengencang. Semua janji dan paksaan mereka terekam tanpa celah oleh alat perekam kecil itu. Apakah mereka akan menemukan sertifikat yang asli? Dan apa rencanaku selanjutnya untuk melawan konspirasi pemalsuan tanda tangan mereka? Begitu aku setuju, kelegaan terpancar jelas di wajah Bima dan ibu mertuaku. Mereka percaya, jika aku sudah mengangguk, sisanya akan semudah membalikan telapak tangan. Tapi mereka terlalu meremehkan keputusasaan seorang wanita yang terpojok. Rencanaku tidak berhenti pada menyembunyikan sertifikat dan merekam pembicaraan. Aku butuh sesuatu untuk mengalihkan perhatian. Sebuah umpan yang akan membuat mereka masuk perangkap dengan sendirinya. Sekaligus, ini adalah kesempatan terakhir untuk menguji hati pria yang pernah kupercayai dengan tulus. Aku butuh sertifikat palsu. Sebuah sertifikat palsu yang dibuat begitu rapi hingga bisa mengelabui amatir seperti mereka. Keesokan paginya, aku berpura-pura berangkat kerja seperti biasa, tapi tujuanku bukan kantor. Aku menuju sebuah gang kecil di mana terdapat sebuah toko fotokopi tua yang dikenal oleh orang-orang tertentu karena keahliannya memalsukan dokumen. Aku tahu tempat ini dari seorang teman lama. Pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang pendiam. Tapi keahliannya adalah yang terbaik. Aku menyerahkan hasil pindaian berwarna dari sertifikat asli yang telah kuambil fotonya sebelumnya, beserta sejumlah uang yang tidak sedikit. Pak,
Tolong buatkan yang persis seperti ini. Jenis kertasnya, warna tintanya, sampai stempelnya. Saya butuh cepat. Sore ini harus jadi. Pria itu menatapku sekilas, lalu mengamati hasil pindaian itu. Ia tidak bertanya untuk apa, hanya bergumam. Kertasnya bisa, tapi stempelnya agak sulit. Harganya lebih mahal. Aku mengangguk tanpa ragu. Saat ini, menjaga harta dan nama baikku lebih penting daripada uang. Sore itu, aku kembali ke toko dan menerima hasil yang luar biasa sempurna. Sertifikat palsu di tanganku, mulai dari tekstur kertas, warna merah tua pada sampulnya, hingga bekas stempel yang sedikit pudar, nyaris tidak bisa dibedakan jika bukan oleh seorang ahli. Aku memasukkan sertifikat palsu itu dengan hati-hati ke dalam tasku. Di dalam hati, kekhawatiran bercampur dengan tekad yang kuat. Dalam pertaruhan ini, aku harus menang. Malam harinya, saat pulang, aku sengaja memasang ekspresi lelah namun pasrah. Di meja makan, aku berkata dengan suara pelan seolah menyerah. Sudah kupikirkan. Mau bagaimana lagi? Uang tidak lebih penting dari nyawa orang. Ibu, ayah, beri aku waktu 1 malam lagi. Besok pagi, akan kuberikan sertifikatnya. Ibu mertuaku mendengar itu dan matanya berbinar. Ia mengambilkan sepotong rendang besar untukku. Nah, begitu baru menantuku. Jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkanmu rugi. Begitu Rini selamat, seluruh keluarga ini tidak akan melupakan jasamu. Bima juga menghela napas lega. Ia menatapku dengan sorot mata berterima kasih, tapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aku hanya menunduk dan makan tanpa berkata apa-apa. Sandiwara ini akan segera berakhir. Malam itu, aku sengaja mandi sangat lama, memberi Bima kesempatan untuk bertindak. Saat aku keluar dari kamar mandi, ia sedang berpura-pura membaca buku, tapi matanya terus melirik ke arah kotak kayu milikku. Aku tahu ia sedang menunggu. Aku berpura-pura lelah, berbaring di tempat tidur, dan bertingkah seolah langsung tertidur. Di antara cahaya lampu tidur yang redup, aku membuka sedikit mataku. Terlihat Bima diam-diam meletakkan bukunya dan mengendap-endap mendekati kotak itu. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah ujian terakhir yang kuberikan padanya. Jika ia hanya melihat-lihat, mungkin masih ada sedikit nurani yang tersisa di hatinya. Tapi jika ia mengambilnya, Bima dengan hati-hati membuka tutup kotak itu dan merogoh isinya dengan tangan gemetar. Ia segera menemukan sertifikat palsu yang sengaja kuletakkan di tempat yang mudah ditemukan. Ia mengambilnya, menelitinya di bawah cahaya lampu, lalu tanpa ragu sedikit pun, memasukkannya ke dalam saku celananya. Kemudian, ia kembali ke tempat tidur dan berbaring, menghela napas panjang seolah beban berat telah terangkat. Aku memejamkan mata erat-erat, tapi tak bisa menahan 2 tetes air mata panas yang membasahi bantalku. Selesai sudah. Potongan harapan terakhir yang coba ku pegang, sisa-sisa perasaan terakhir, telah dihancurkan oleh tangannya sendiri. Ia bukan hanya suami lemah yang dikendalikan ibunya. Ia adalah kaki tangan, bagian dari konspirasi ini. Ia telah memilih keluarganya dan tanpa ragu siap mengorbankanku. Rasa sakit itu segera berubah menjadi kehampaan dan tekad sekeras baja. Mulai saat ini, aku tidak akan lagi memberinya ampun. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi. Bima sudah tidak ada di kamar. Aku menduga ia sudah pergi memamerkan hasil jarahannya pada ibunya. Tak lama kemudian, aku berlari ke ruang keluarga dengan panik. Ibu mertuaku dan Bima sedang minum teh dengan ekspresi sangat puas. Sertifikat. Di mana sertifikat rumah saya? Semalam jelas-jelas ada di dalam kotak. Ibu mertuaku menyeruput tehnya dan berkata dengan santai, "Pagi-pagi sudah ribut. Sertifikatnya ya dipegang suamimu. Mau kemana lagi? Kamu semalam tidur pula sekali. Takut ada maling, jadi diamankan saja." Aku menoleh pada Bima. Mataku penuh keterkejutan dan luka. "Mas Bima, bagaimana bisa kamu lancang menyentuh barangku? Apa kamu tidak percaya padaku?
Bima menghindari tatapanku dan berkata gugup. Aku hanya takut kamu berpikir macam-macam dan melakukan hal berbahaya. Lagi pula kamu sudah setuju kan? Diberikan sekarang atau nanti sama saja. Aku harus cepat mengurusnya agar Rini bisa selamat. Aku melihat ibu dan anak itu. Yang satu licik, yang lain munafik. Rasa mual membuncah di perutku. Aku memaksakan air mata dan berkata dengan suara bergetar. Tapi itu dokumen penting. Janji ya. Hanya untuk jaminan. Jangan pernah dijual. Iya. Cerewet sekali. Sahut ibu mertuaku tidak sabar. Tunggu saja di rumah dengan tenang. Semua urusan biar suamimu dan ibu yang tangani. Kalau sudah selesai, akan kami kembalikan utuh tanpa lecet. Selesai berkata, ia mendesak Bima untuk cepat pergi. Bima buru-buru bangkit, mengenakan jaketnya, dan keluar pintu, tanpa menoleh ke arahku sekalipun. Aku berdiri mematung menatap punggungnya yang menghilang. Di dalam hatiku, badai mengamuk. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sertifikat palsu, dan aku tahu, drama selanjutnya akan jauh lebih kejam. Mereka akan segera mengetahui kebenarannya. Dan saat itu, bagaimana amarah mereka akan tumpah ke atasku. Mampukah aku bertahan? Selama 2 hari setelah Bima dan ibu mertuaku pergi membawa sertifikat palsu, rumah terasa sunyi mencekam. Mereka berangkat pagi-pagi sekali dan pulang larut malam. Wajah mereka selalu serius dan tegang. Mereka tidak lagi bersikap manis atau membujukku. Sebaliknya, yang ada hanyalah tatapan penuh kebencian dan desahan kesal. Aku tahu mereka sudah menyadari masalahnya. Sertifikat palsuku mungkin bisa mengelabui mereka, tapi tidak akan bisa mengelabui kantor pertanahan atau bank. Rencana mereka untuk memalsukan tanda tangan atau menggunakan surat kuasa telah gagal total. Badai yang sesungguhnya datang pada malam ketiga. Saat aku sedang mencuci piring di dapur, Bima dan ibu mertuaku pulang. Pintu terbuka kasar dengan suara brak yang membuatku terlonjak. Bima masuk dengan wajah merah padam karena marah. Diikuti ibu mertuaku dengan ekspresi membunuh. Bima melemparkan sertifikat palsu itu ke atas meja makan. Benda itu meluncur dan jatuh ke lantai. Apa ini? Kirana, jelaskan. Kenapa orang kantor pertanahan bilang ini palsu? Kamu sengaja menipu seluruh keluarga ini. Hah? Aku melihat sertifikat yang tergeletak di lantai. Hatiku dingin. Tapi di luar aku berpura-pura terkejut. Palsu? Tidak mungkin. Itu jelas-jelas sertifikat saya. Masih mau mengelak? Teriak ibu mertuaku. Ia menghampiriku dan mencengkeram bahuku. Kuku-kukunya yang tajam menancap dalam kekulitku. Di mana kamu sembunyikan sertifikat yang asli? Kamu pikir bisa main-main dengan ibu? Dengar baik-baik. Jangan cari masalah denganku. Serahkan yang asli selagi aku masih bicara baik-baik. Aku meringis kesakitan, mencoba melepaskan cengkeramannya. Ibu. Sakit. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Sertifikat saya hanya yang itu. Mungkin ada yang menukarnya? Menukarnya. Di rumah ini selain kamu, siapa yang masuk ke kamarmu dan menukarnya? Bentak Bima. Sosok lemahnya yang biasa sudah lenyap. Berganti dengan sosok binatang buas yang terpojok. Kirana, aku tidak menyangka kamu sejahat ini. Kamu ingin Rini mati, kan? Kamu ingin keluarga kami hancur, kan? Bukan begitu. Aku menangis. Air mata kepedihan mengalir deras. Aku kan sudah bilang mau menolong. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Tapi air mataku kini bagai menyiram bensin ke api. Mereka mengira aku sedang berakting, mencoba mengulur waktu. Ibu mertuaku mendorongku dengan keras, membuatku terhuyung dan menabrak sudut meja. Hentikan sandiwara air matamu itu. Aku tidak akan tertipu lagi. Mulai hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari rumah ini selangkah pun, sampai kamu menyerahkan sertifikat yang asli. Berikan ponselmu. Ia merebut ponsel dari tanganku.
Bima berdiri menghalangi pintu, tatapannya sedingin sipir penjara. Aku benar-benar terisolasi. Mereka telah menjadikanku tahanan di rumahku sendiri. Hari-hari setelahnya bagaikan neraka. Mereka tidak memukulku, tapi siksaan mentalnya jauh lebih mengerikan. Ibu mertuaku mengganti kunci pintu depan dan mengambil semua kuncinya. Aku dikurung di kamar, hanya diizinkan keluar saat jam makan. Setiap kali makan, suasana selalu hening, tapi tatapan mereka menjadi ribuan bilah pisau yang menusukku. Ibu mertuaku terus-menerus melontarkan kata-kata paling keji yang menghina aku dan keluargaku, menyalahkanku, dan menyiksaku. Dasar keturunan tidak jelas. Hatinya busuk seperti ular. Apa orang tuamu yang mengajarimu menipu mertua? Atau memang seluruh keluargamu penipu? Kamu pikir bisa menyembunyikannya? Aku akan suruh orang mengobrak-abrik seluruh rumah ini. Saat itu, menyesal pun tidak ada gunanya. Ayah mertuaku yang biasanya diam, kini tidak lagi netral. Ia sesekali melontarkan kalimat penuh makna. Perempuan itu harus tahu diri kalau mau hidup tenang. Terlalu keras kepala tidak akan berakhir baik. Namun, keheningan Bimalah yang paling menyakitiku. Ia mengabaikanku sepenuhnya. Ia tidak berbicara padaku, tidak menatapku. Ia menganggapku tidak ada. Beberapa malam, aku mendengar ia dan ibunya berbisik-bisik di ruang keluarga, menyusun rencana. Mereka mendiskusikan di mana kemungkinan aku menyembunyikan sertifikat itu, dan cara apa yang bisa digunakan untuk membuatku menyerah. Suatu kali, aku samar-samar mendengar ibu mertuaku berkata, "Bagaimana kalau kita laporkan saja dia ke polisi? Bilang dia mencuri sertifikat. Kalau polisi datang, dia pasti takut dan mengaku." Tapi Bima menolak. "Jangan, Bu. Tanah itu atas nama Kirana. Kalau kita yang lapor polisi, itu sama saja kita menyerahkan diri." Aku berbaring di kamar, mendengarkan konspirasi mereka. Hatiku semakin dingin. Cinta telah mati dan lenyap. Yang tersisa kini hanyalah pertarungan hidup dan mati. Aku berpikir, aku tidak bisa terus-menerus diperlakukan seperti ini. Aku harus keluar, atau setidaknya, membuat mereka menunjukkan wujud asli mereka dengan lebih jelas. Aku mulai berpura-pura semakin lemah. Aku menolak makan. Hari demi hari tubuhku semakin kurus dan pucat. Aku hanya termangu di dalam kamar dengan tatapan kosong. Sesekali menggumamkan kata-kata tak berarti. Aku ingin mereka percaya bahwa aku diambang kegilaan, bahwa siksaan mereka berhasil. Dan saat itulah, sebuah ide gila, namun bisa menjadi satu-satunya jalan keluar, muncul. Aku akan meracuni diriku sendiri. Bukan untuk mati, tapi untuk menciptakan sebuah drama yang sempurna. Sebuah drama yang akan membuat mereka mengakui semua kebenaran dengan mulut mereka sendiri. Rencana ini sangat berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa merenggut nyawaku. Tapi melihat kondisiku sekarang, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Jika mereka ingin mendorongku ke jurang kematian, aku akan mengabulkan keinginan mereka. Tapi, dengan caraku sendiri. Aku mulai teringat pada tanaman-tanaman herbal yang pernah diajarkan nenekku. Akar dari salah satu tanaman, jika digunakan dalam dosis sangat kecil, tidak akan membunuh, tapi bisa menyebabkan gejala kelemahan yang parah. Kulit menjadi pucat, napas menjadi sesak, membuat seseorang tampak seperti sedang sekarat perlahan. Beruntungnya, di kebun kecil di belakang rumah, ada beberapa tanaman itu yang tumbuh liar. Aku harus bisa keluar ke sana. Kesempatan datang pada suatu siang. Saat ibu mertuaku tertidur di sofa setelah makan siang karena kelelahan, Bima sedang bekerja. Aku diam-diam menyelinap ke halaman belakang. Jantungku berdebar seperti mau copot. Aku cepat-cepat menemukan tanaman itu, menggali sedikit akarnya, menyembunyikannya di saku baju, dan bergegas kembali ke kamar. Dramaku akan segera dimulai. Apakah aku akan berhasil mengelabui mereka? Dan akhir mengerikan apa yang akan dibawa oleh rencana gila ini? Sejak hari aku mendapatkan akar tanaman itu, aku memulai drama terbesar dalam hidupku.
Setiap hari, aku menumbuk sedikit akar itu dan mencampurkannya ke dalam air minumku. Dosisnya sangat kecil, hanya cukup untuk membuat tubuhku melemah secara perlahan. Beberapa hari pertama, tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi memasuki minggu kedua, efeknya mulai terlihat. Kulitku menjadi pucat dan kekuningan, bibirku kering dan pecah-pecah. Porsi makanku berkurang drastis. Tubuhku semakin kurus, langkahku menjadi lambat dan berat. Napasku lemah dan terengah-engah. Aku sering duduk termangu seperti orang linglung, dan sesekali batuk kering. Penampilanku kini tak ubahnya seperti orang yang sakit parah dan menjelang ajal. Perubahanku mulai membuat keluarga mertuaku panik. Awalnya, ibu mertuaku mengira aku hanya berpura-pura sakit lagi. Lihat itu, dia pura-pura sakit lagi supaya bisa kabur. Kamu pikir aku bisa ditipu? Tapi ketika aku semakin hari semakin kurus, bahkan sampai pingsan di meja makan, ia pun mulai sedikit ketakutan. Bima juga tampak sangat bingung. Ia berkali-kali bertanya aku sakit apa, tapi aku hanya menggeleng lemah dan berkata, Aku juga tidak tahu. Badanku rasanya lemas sekali. Ia ingin membawaku ke rumah sakit, tapi aku menolak mentah-mentah. Tidak usah. Percuma saja. Mungkin umurku sudah tidak lama lagi. Kata-kataku menanamkan ketakutan di hati mereka. Mereka takut aku mati, bukan karena kasihan padaku. Mereka takut jika aku mati, keberadaan sertifikat rumah yang asli akan terkubur selamanya. Mereka juga takut harus bertanggung jawab atas kematianku. Mimpi buruk tentang Rini yang dikejar rentenir masih menghantui. Ditambah lagi dengan masalah kesehatanku, mereka menjadi sangat gelisah. Mereka mulai mengubah sikap. Ibu mertuaku tidak lagi mendesakku, bahkan sesekali membuatkanku bubur encer. Waktu Bima di rumah menjadi lebih banyak. Ia duduk di samping tempat tidurku, menatapku dengan sorot mata yang rumit. Campuran antara khawatir, cemas, dan penuh perhitungan. Aku tahu, kesempatanku telah tiba. Aku harus membawa drama ini ke puncaknya. Suatu malam, saat hanya berdua dengan Bima di kamar, aku meraih tangannya dan berkata dengan napas tersengal-sengal, Mas Bima, sepertinya aku benar-benar tidak akan hidup lama lagi. Sebelum pergi, ada satu hal terakhir yang ingin kulakukan untuk keluarga kita. Aku akan tanda tangan. Ambilkan surat-suratnya. Aku akan tanda tangan. Bima membeku. Ia menatapku lekat-lekat, tak percaya. Kirana, kamu serius? Aku mengangguk lemah. Aku serius. Anggap saja ini untuk melunasi semua utangku pada Mas dan keluarga. Hanya saja, setelah aku mati nanti, tolong jaga orang tuaku baik-baik. Bima tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tapi ia berusaha menekannya dengan berpura-pura sedih. Kirana, jangan bicara begitu. Kamu akan baik-baik saja. Tapi, kalau itu keputusanmu, aku akan menghargainya. Ia bergegas lari keluar. Tak lama kemudian, ia kembali bersama ibu mertuaku. Di tangan Bima ada setumpuk dokumen. Tapi yang membuatku terkejut adalah apa yang ada di tangan ibu mertuaku. Sertifikat rumahku yang asli. Ia membolak-baliknya dengan tatapan serakah yang tidak disembunyikan. Aku tidak tahu bagaimana mereka menemukannya. Mungkin selama aku sakit parah, mereka telah membongkar seluruh kebun, tapi itu tidak penting lagi. Umpan telah dimakan. Ibu mertuaku meletakkan sertifikat dan tumpukan dokumen itu di meja kecil samping tempat tidur. Bagus. Menantuku. Begini baru benar. Sesama keluarga memang harus saling menolong. Tanda tangani saja di sini, maka semuanya akan beres. Kalau Rini sudah selamat, keluarga ini tidak akan melupakan jasamu. Bima membentangkan surat kuasa di hadapanku. Kirana, tanda tangani di sini. Cukup dengan tanda tanganmu, aku bisa mengurus semuanya atas namamu. Aku mengambil pulpen dengan tangan gemetar dan melihat tulisan surat kuasa penuh penjualan aset. Rasa jijik membuncah dari lubuk hatiku.
Mereka bahkan tidak berusaha menutupi niat perampokan mereka yang terang-terangan. Tapi, inilah saat yang kuinginkan. Aku menatap ibu dan anak itu bergantian, dan berpikir tentang alat perekam di kancing bajuku yang masih bekerja. Aku menekan amarahku dan berkata dengan suara terputus-putus, tapi cukup jelas untuk ditangkap alat perekam. Ibu, Mas Bima, kalau saya tanda tangan, apa Rini benar-benar akan selamat? Tentu saja, sahut ibu mertuaku cepat. Begitu rumah ini terjual dan utangnya lunas, dia akan aman. Jangan khawatir. Tapi, kalau rumahnya dijual, kasihan orang tua saya, mereka hanya punya saya. Aku pura-pura terisak. Aduh, kenapa khawatir soal itu? Ibu mertuaku menepis. Nanti setelah rumahnya laku, kami akan sisihkan sedikit uang untuk orang tuamu. Lagi pula kalau kamu sudah meninggal, rumah itu kosong juga percuma. Biar kami yang urus jadi uang. Bisa menyelamatkan nyawa orang, kan bagus. Kau tinggal tutup mata dengan tenang saja. Kau tinggal tutup mata dengan tenang saja. Kata-kata dingin dan kejam itu terekam seluruhnya. Itu adalah pengakuan yang paling sempurna. Bima berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Keheningannya adalah persetujuan. Dengan tangan gemetar, aku meletakkan pulpen dan menuliskan namaku di surat itu. Tanda tangannya miring dan lemah, seperti kondisiku saat ini. Setelah selesai, aku menjatuhkan tanganku dan memejamkan mata. Napasku nyaris tak terasa. Sudah ditandatangani. Seru ibu mertuaku dengan suara gembira. Ia meraih kertas itu seolah takut akan terbang, lalu meniup-niupnya. Bima juga menghela napas lega. Ia menatapku yang sekarat di tempat tidur, tapi tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Hanya kelegaan karena tujuannya tercapai. Ibu, sekarang bagaimana? Tanya Bima. Ibu mertuaku melirikku sekilas, lalu berbisik cukup keras untuk kudengar. Sepertinya dia sudah mau mati. Biarkan saja. Kita harus cepat-cepat pergi urus surat-surat ini, secepat mungkin. Kalau dia keburu mati sungguhan, urusan warisannya bisa jadi rumit. Mayatnya, bilang saja dia meninggal karena sakit parah. Tetangga juga sudah lihat dia sakit-sakitan lebih dari sebulan. Tidak akan ada yang curiga. Kemudian ia menarik Bima keluar kamar dan menutup pintu dengan keras. Aku berbaring mendengarkan langkah kaki mereka menjauh. Di dalam hati, amarah dan rasa sakit mencapai puncaknya. Mayatku. Begitu mereka menyebutku. Mereka tidak hanya merampas rumahku, tapi juga telah merencanakan kematianku dengan sempurna. Tapi mereka tidak tahu. Drama ini belum berakhir. Adegan yang paling seru dan paling mengerikan masih menanti. Apakah mereka akan membiarkanku mati dengan tenang? Ataukah mereka akan melakukan hal yang lebih kejam untuk menutupi kejahatan mereka? Setelah mendapatkan tanda tanganku, tindakan mereka sangat cepat. Keesokan paginya, aku mendengar mereka berbisik di luar pintu, lalu suara motor dinyalakan dan menjauh. Mereka pergi mengurus surat-surat itu. Aku berbaring di tempat tidur. Tubuhku masih lemah karena efek akar tanaman itu, tapi pikiranku sejernih sebelumnya. Aku tahu waktuku tidak banyak. Aku tidak bisa membiarkan mereka menjual rumahku. Tapi dalam kondisi terkurung dan tanpa tenaga, apa yang bisa kulakukan? Aku memaksa diriku bangkit, terhuyung-huyung mendekati jendela, dan menatap halaman yang kosong. Rasa tak berdaya dan putus asa menyelimutiku. Selama 2 hari berikutnya, mereka nyaris tidak mempedulikanku. Hanya membawakan bubur encer dan air sekadarnya untuk menyambung hidupku. Mereka sibuk dengan rencana mereka. Sibuk dengan telepon dan janji-janji. Aku samar-samar mendengar mereka bicara tentang uang muka, calon pembeli, dan harga. Jantungku terasa diremas. Mereka dengan begitu lancang dan terang-terangan menjual mimpiku, darah dan keringatku. Amarah membuncah dan memberiku kekuatan aneh. Aku tidak boleh mati seperti ini. Aku harus hidup. Hidup untuk membongkar kebusukan mereka. Hidup untuk mendapatkan keadilan.
Aku mulai mengurangi dosis akar tanaman itu dan makan sedikit lebih banyak untuk memulihkan tenaga. Aku masih harus berpura-pura sakit, tapi di dalam hati aku bersiap untuk melarikan diri. Tapi, kemana? Ke rumah orang tuaku? Mereka pasti akan menyusul ke sana. Lapor polisi? Aku punya bukti rekaman. Tapi apakah itu cukup untuk menghentikan mereka segera? Ataukah aku akan terjebak dalam penyelidikan yang panjang sementara mereka berhasil menjual asetku? Aku butuh rencana yang lebih pasti. Dan saat itulah aku teringat Pak Budi, teman lama ayahku yang juga seorang mandor proyek konstruksi. Beliau adalah orang yang lurus dan dapat dipercaya. Beliau juga yang mengawasi semua proses pembangunan rumahku. Beliau tahu lebih dari siapapun tentang situasiku dan keterikatanku pada rumah itu. Beliau adalah satu-satunya harapanku. Tapi bagaimana cara menghubunginya? Ponselku disita. Aku menggeledah kamar dan menemukan ponsel lipat tua yang kugunakan untuk membeli alat perekam. Kusimpan di bawah kasur. Beruntung mereka tidak menemukannya. Tapi tidak ada pulsanya. Kartu SIM-nya pun kartu sekali pakai. Apa yang harus kulakukan? Aku melihat keluar jendela. Bima baru saja pulang kerja. Ia memarkir motornya di halaman, dan tanpa menoleh ke kamarku, langsung masuk ke rumah. Di motornya, tergantung sebotol air mineral yang belum habis. Sebuah ide terlintas. Menunggu hingga malam larut dan seluruh keluarga tertidur, aku diam-diam membuka pintu kamarku. Untungnya mereka tidak mengunci dari luar, hanya mengganjalnya. Dengan jantung berdebar, aku mengendap-endap ke halaman. Aku mendekati motor dan mengambil botol air mineral yang masih berisi sedikit air. Kembali ke kamar. Aku menuangkan air itu dengan hati-hati ke dalam sebuah mangkuk. Aku membasahi sepotong kain kecil dengan air itu dan membersihkan selembar uang 50.000 lama yang kusimpan. Lalu aku mengeringkannya di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Menjelang subuh, uang itu sudah kering sempurna. Aku memasukkan kartu SIM ke ponsel dan menekan kode darurat pengisian pulsa dari nomor lain. Ting. Sebuah pesan masuk, memberitahukan bahwa pulsa sebesar Rp5.000 telah terisi. Cukup untuk satu panggilan singkat atau beberapa pesan. Aku tidak berani menelepon langsung, takut mereka mendengar. Aku cepat-cepat mengetik pesan. Pak Budi, ini Kirana. Saya dalam bahaya. Saya disekap di rumah mertua. Sertifikat rumah dirampas dan mereka mau menjualnya. Tolong saya. Pak, temui saya di lokasi proyek rumah kita. Mendesak. Setelah mengirim pesan, aku buru-buru mematikan ponsel, mengeluarkan kartu SIM, dan menyembunyikannya kembali di tempat semula. Aku telah melakukan semua yang kubisa. Sisanya, aku hanya bisa berharap pada takdir dan kebaikan hati Pak Budi. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah kubayangkan. Bima dan ibu mertuaku berkata bahwa mereka sudah menemukan pembeli, sudah menerima uang muka, dan besok akan pergi ke kantor notaris untuk menyelesaikan semua prosedur. Tapi ada satu masalah. Pembeli rumah itu orang yang percaya tahayul dan ingin mengadakan ritual kecil untuk tolak bala sebelum menerima rumah. Dan mereka meminta ritual itu dilakukan di lokasi fondasi rumah baruku yang sedang dibangun. Mendengar itu, kakiku lemas. Kenapa harus di sana? Malam itu, ibu mertuaku membawakanku semangkuk bubur kental dengan warna yang sedikit aneh. Makanlah, nak. Kamu harus punya tenaga. Besok ikut kami ke rumah baru untuk ritual kecil. Setelah itu semuanya akan selesai. Suaranya anehnya terdengar sangat ramah. Firasat buruk menyelimutiku. Aku melihat bubur itu. Tercium samar-samar aroma jamu. Aku berpura-pura batuk dan sengaja menumpahkan bubur itu ke tempat tidur. Aku terlalu lemas untuk makan. Kataku dengan suara lemah. Ibu mertuaku tidak memaksa, hanya diam-diam membawa mangkuk bubur itu keluar. Tapi saat berbalik, tatapan matanya dingin tanpa emosi. Malam itu, aku tidak bisa tidur sedikit pun. Kengerian tak kasat mata menyelimutiku. Ritual tolak bala. Kenapa harus aku?
Kenapa aku yang sakit parah harus ikut? Kenapa harus di lokasi fondasi rumah itu? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku. Dan ketika semua kepingan itu kusatukan, dari kata-kata ibu mertuaku tentang tutup mata dengan tenang, ketergesa-gesaan mereka menjual rumah dan ritual aneh ini, sebuah kebenaran mengerikan terbentuk di kepalaku. Seluruh tubuhku mendingin. Mereka tidak hanya ingin merampas rumahku, mereka ingin melenyapkanku selamanya. Ritual itu bukan untuk tolak bala, itu untuk menguburku hidup-hidup. Rumah itu dibangun di atas tanah atas namaku. Jika aku meninggal karena sakit, secara hukum Bima sebagai suami akan menjadi ahli waris. Tapi jika aku hilang, prosedurnya akan sangat rumit dan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Mereka tidak bisa menunggu. Mereka butuh aku mati secara wajar. Dan tempat terbaik untuk menyingkirkan jasadku adalah di bawah fondasi beton rumah itu. Tidak akan ada yang menemukan. Tidak akan ada yang curiga. Semuanya akan sempurna. Aku gemetar hebat. Bukan karena dingin, tapi karena kekejaman mereka yang tidak manusiawi. Mereka adalah iblis. Keesokan paginya, mereka memapahku keluar rumah. Aku berpura-pura sangat lemah hingga tidak bisa berjalan sendiri. Seluruh berat badanku kusandarkan pada Bima. Aku ingin melihat, sampai detik terakhir, apakah masih ada setitik nurani yang tersisa padanya. Kami tiba di lokasi proyek. Para pekerja semua diliburkan. Hanya Pak Budi yang terlihat sedang memeriksa perancah sendirian. Ia melihatku, matanya menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran, tapi ia segera menunduk dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak kenal. Aku tahu, ia telah menerima pesanku. Bima dan ibu mertuaku membawaku ke dekat sebuah lubang yang telah digali sebelumnya untuk tiang pancang utama. Ibu mertuaku menatapku dengan senyum mengerikan. Kirana, berbaringlah di sini sebentar, istirahat. Biar tenagamu pulih. Kalau berbaring di sini, menyerap energi tanah, badanmu akan lebih baik. Ini kan tanah rumahmu. Aku menatap lubang yang dalam dan gelap itu. Hatiku membeku. Inilah makam yang telah mereka siapkan untukku. Mereka tidak memberiku kesempatan untuk melawan. Bima memegang kedua lenganku erat-erat. Dan ibu mertuaku mendorongku ke dalam lubang. Dasarnya dilapisi pasir tipis. Jadi jatuhnya tidak sakit. Tapi rasa putus asa ini merobek dada. Aku mengangkat kepala dan menatap wajah Bima, pria yang pernah kucintai. Wajah itu kini dingin dan tanpa ekspresi. Aku melihat ibu mertuaku memberi isyarat pada truk molen yang sudah menunggu di luar. Mesin meraung, dan semen cor berwarna abu-abu yang dingin mulai mengalir ke dalam lubang. Semen itu menyentuh kakiku, sedingin es. Lalu naik ke lutut, ke pinggang. Berat beton mulai menekan tubuhku, membuatku sulit bernapas. Apa aku akan benar-benar mati? Mati dengan cara yang begitu menyakitkan dan tidak adil? Tepat saat kupikir semuanya telah berakhir, sebuah teriakan keras memecah keheningan. Siapakah yang berteriak? Dan dapatkah aku diselamatkan dari kuburan beton itu? Teriakan itu menggema seperti guntur. Itu suara Pak Budi. Ia melemparkan sekop semen di tangannya dan berlari secepat kilat ke arah truk molen, melambaikan tangannya dengan panik. Sopir truk terkejut dan buru-buru menarik tuas. Aliran beton yang deras tiba-tiba berhenti. Saat itu, semen sudah mencapai dadaku. Berat dan dinginnya membuatku nyaris lumpuh. Ibu mertuaku dan Bima membeku melihat kemunculan tiba-tiba Pak Budi. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang menyuruh ikut campur urusan keluarga orang? Teriak ibu mertuaku setelah sadar dari keterkejutannya. Pak Budi tidak menggubrisnya. Ia berlari ke tepi lubang. Wajahnya yang biasanya ramah kini memerah karena marah dan cemas. Ya Tuhan! Neng Kirana! Neng baik-baik saja? Ia buru-buru mencari tali, mengikat salah satu ujungnya ke perancah terdekat, dan melemparkan ujung lainnya ke arahku. Pegang ini, Neng. Pegang yang erat. Ibu mertuaku melihat itu dan berlari mencoba menghalangi Pak Budi. Bapak gila. Dia itu menantu saya. Badannya sedang tidak sehat,
Kami sedang mendoakannya untuk tolak bala. Mendoakan? Pak Budi tertawa sinis. Mendoakan dengan mengubur orang hidup-hidup pakai beton? Saya sudah dengar semuanya. Dan saya sudah merekam semuanya. Kalian berdua benar-benar lebih rendah dari binatang. Selesai berkata, Pak Budi mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menunjukkannya pada mereka. Layar ponsel menyala terang. Dengan jelas merekam seluruh adegan saat mereka mendorongku ke lubang dan menuangkan beton dari truk molen. Melihat rekaman itu, wajah Bima pucat pasi. Ia terhuyung mundur beberapa langkah dan berkata tergagap, "Tidak. Itu tidak seperti yang Bapak pikirkan." Kami. Tapi ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tepat pada saat itu, dari arah gerbang proyek, terdengar suara beberapa motor dan keributan orang-orang. Para pekerja bangunan anak buah Pak Budi datang berlari dengan wajah geram sambil membawa cangkul dan linggis. Di belakang mereka, mengikuti banyak tetangga yang sudah dihubungi Pak Budi sebelumnya. Mereka telah menyaksikan semuanya dari luar, dan yang akhirnya membuat ibu mertuaku dan Bima benar-benar runtuh, adalah kemunculan 2 orang polisi berseragam. "Semuanya berhenti!" teriak seorang polisi. "Kami menerima laporan adanya percobaan pembunuhan dan penyembunyian mayat di sini. Semuanya jangan bergerak." Semua terjadi begitu cepat, bagai badai. Ibu mertuaku dan Bima terpaku di tempat. Tak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Para pekerja Pak Budi dengan cepat mengeruk beton yang belum mengeras dengan cangkul dan bergotong royong menarikku keluar dari lubang maut itu. Tubuhku bergetar hebat, diselimuti semen dingin. Tapi aku selamat. Aku hidup. Pak Budi buru-buru melepas jaketnya dan menyelimutiku. Para tetangga di sekitar mulai berbisik. Tatapan ngeri dan marah tertuju pada ibu dan anak itu. Ya ampun, tidak bisa dipercaya. Mertua dan suami mau mengubur menantunya hidup-hidup. Katanya sih mau merebut rumahnya. Kasihan sekali Neng Kirana, padahal dia baik dan rajin. Benar-benar iblis berwujud manusia. Orang seperti itu harus membusuk di penjara. Seorang polisi mendekat dan memborgol tangan ibu mertuaku dan Bima. Baru saat itulah ibu mertuaku sadar dan mulai meronta-ronta histeris. "Saya tidak bersalah. Ini fitnah. Dia sendiri yang bilang mau mati karena sakit. Kami hanya mengabulkan permintaannya. Dia yang setuju." Bima hancur total. Ia terduduk di tanah, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis terseduh-seduh. Kepengecutannya berlanjut hingga detik terakhir. Aku dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan memberikan keterangan. Pak Budi menemaniku. Di dalam ambulans, ia menceritakan semuanya. Setelah menerima pesanku, ia sudah merasa tidak beres. Ia segera menghubungi para pekerjanya dan beberapa tetangga dekat untuk mengawasi dengan seksama. Pagi ini, ketika melihat Bima dan ibunya memapahku yang sakit parah ke lokasi proyek, ia yakin ada konspirasi. Ia diam-diam memasang ponsel di sudut untuk merekam semuanya, sambil menelepon polisi. Saat melihat truk molen itu masuk, jantung saya rasanya mau berhenti. "Neng," katanya dengan suara masih bergetar karena marah. Untung saja belum terlambat. Neng memang kuat dan pintar seperti almarhum ayah Neng. Aku menatap Pak Budi dan menangis karena haru. "Pak Budi, saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa. Bapak telah menyelamatkan nyawa saya." Pak Budi melambaikan tangannya. "Tidak usah, Neng. Dulu ayah Neng juga pernah menyelamatkan saya. Jasanya tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Sekarang, Neng istirahat dan pulihkan diri. Sisanya biar hukum dan masyarakat yang urus. Orang-orang jahat itu tidak akan bisa lari dari hukuman." Aku berbaring di ranjang rumah sakit, menatap langit biru di luar jendela. Aku telah terbebas dari kuburan beton itu, dari keluarga neraka itu. Tapi pertarunganku belum selesai. Aku selamat secara ajaib, tapi luka di hatiku tidak akan mudah sembuh. Dan aku tahu, kembalinya aku akan menjadi mimpi buruk yang sesungguhnya bagi mereka. Mereka pikir aku sudah mati. Mereka pikir semua kejahatan telah terkubur. Tapi mereka salah. 3 bulan kemudian,
Aku pulih sepenuhnya. Luka di tubuhku telah sembuh, tapi bekas luka di jiwaku masih ada. Aku bukan lagi Kirana yang baik dan penurut. Kekejaman mereka telah membuatku lebih keras dan lebih tegas. Selama 3 bulan itu, bersama pengacaraku dan Pak Budi, aku diam-diam mempersiapkan segalanya. Aku ingin mereka membayar harga yang paling mahal, tidak hanya di hadapan hukum, tapi juga di hadapan nurani dan pengadilan masyarakat. Kasusku menggemparkan seluruh lingkungan. Tapi atas permintaanku, semua informasi tentang kondisiku dirahasiakan rapat-rapat dari pihak luar, terutama dari keluarga mertuaku. Mereka hanya tahu aku sakit parah lalu menghilang. Mereka tidak tahu aku masih hidup. Dan akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu tiba. Hari di mana mereka mengadakan pesta syukuran di rumah yang mereka rampas dengan mempertaruhkan nyawaku. Ironisnya, pesta itu menjadi panggung yang paling sempurna untuk kembaliku. Selama 3 bulan aku memulihkan diri dan mempersiapkan semuanya dalam diam. Dunia keluarga mertuaku juga jungkir balik. Tapi dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Kasus ini memang dituntut. Tapi karena aku sebagai korban masih dalam status hilang dan bukti yang ada hanya kesaksian sepihak dari Pak Budi serta video yang wajahnya tidak terlalu jelas, mereka dibebaskan setelah penahanan singkat dengan status tahanan kota. Mereka menggunakan uang dan koneksi untuk mengubah kasus dari percobaan pembunuhan menjadi penganiayaan ringan karena salah paham. Mereka berkoar-koar ke seluruh lingkungan bahwa aku, karena sakit, menjadi gila dan melompat sendiri ke dalam lubang, dan mereka hanya berusaha menolongku. Mereka menciptakan cerita menyedihkan tentang keluarga malang yang ditinggal mati menantunya. Dan ironisnya, mereka hampir berhasil. Karena aku menghilang, tidak ada yang bisa melakukan konfrontasi. Sertifikat rumah dengan tanda tanganku itu asli. Mereka dengan cepat menyelesaikan semua prosedur dan menjual rumah itu kepada sepasang suami istri muda dari luar kota yang sama sekali tidak tahu tragedi berdarah di baliknya. Uang lebih dari 2 miliar rupiah segera masuk ke rekening mereka. Hal pertama yang mereka lakukan, tentu saja, adalah menyelamatkan putri kesayangan mereka. Rini dan suaminya menerima sejumlah besar uang untuk melunasi utang mereka. Apakah utang judi itu nyata atau hanya sandiwara? Kini tidak ada yang peduli lagi. Yang jelas, setelah mendapat uang, gaya hidup Rini dan suaminya kembali mewah seperti sedia kala. Setelah masalah putrinya beres, mertuaku dan Bima pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat kota. Mereka membelinya dengan sisa uang hasil penjualan rumahku. Mereka membeli perabotan mahal, mobil bagus, dan pakaian bermerek. Seolah kejahatan mengerikan yang telah mereka lakukan tidak meninggalkan bekas sedikit pun di nurani mereka. Mereka pikir aku sudah mati. Semua jejak telah terkubur di bawah beton dingin. Mereka merasa menang, telah mendapatkan semua yang mereka inginkan. Uang, rumah, dan keselamatan putri kesayangan mereka. Sementara itu, aku menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Pak Budi membawaku ke sebuah rumah kecil di pedesaan yang sepi. Udaranya sejuk dan tenang, sangat cocok untukku memulihkan diri. Setiap hari, aku rutin minum obat, menjalani fisioterapi, dan memulihkan tubuhku. Tapi yang lebih penting, aku memiliki waktu untuk menyembuhkan jiwaku. Rasa sakit, amarah, dan cinta yang telah mati, semuanya kuhadapi dan lepaskan. Aku tidak lagi menangis. Sebaliknya, aku membaca buku, bermeditasi, dan merencanakan pembalasanku. Bukan balas dendam buta, melainkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan yang diperhitungkan dengan cermat. Pengacaraku, seorang teman Pak Budi, telah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Video dari Pak Budi, file rekaman pengakuan ibu dan anak itu, kesaksian para tetangga, rekam medis yang membuktikan aku tidak sakit parah, hingga pengakuan dari pemilik toko fotokopi tempat aku membuat sertifikat palsu. Semuanya sudah siap. Kami hanya menunggu waktu yang paling tepat, panggung yang paling sempurna, untuk melepaskan pukulan telak. Dan hari itu pun tiba. Pak Budi, melalui seorang kenalan,
Mengetahui bahwa keluarga itu akan mengadakan pesta syukuran yang sangat meriah di apartemen baru mereka. Mereka mengundang banyak sekali kerabat, teman, dan rekan bisnis. Mereka ingin memamerkan kekayaan baru mereka, mengukuhkan posisi mereka setelah melalui krisis keluarga. Mereka ingin menunjukkan pada seluruh dunia bahwa setelah kepergianku, mereka baik-baik saja, bahkan sangat baik-baik saja. Inilah kesempatan kita, kata pengacaraku di telepon. Di tengah pesta yang dihadiri banyak tamu, kemunculan Ibu Kirana akan menjadi sebuah bom. Mereka tidak akan bisa lagi mengelak atau menutupi. Aku setuju. Aku tahu ini akan menjadi konfrontasi yang berat secara emosional, tapi aku sudah siap. Selama 3 bulan terakhir, aku telah berubah total. Aku bukan lagi Kirana yang lemah dan penurut. Aku adalah penyintas yang bangkit dari kematian, dan aku kembali untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Aku memilih gaun putih. Gaun yang sama yang dibelikan Bima saat ulang tahun pernikahan pertama kami. Dulu ia bilang aku secantik bidadari saat mengenakannya. Kini, bidadari itu akan kembali dari neraka untuk menghakimi para iblis. Malam itu, aku merias wajahku tipis, tapi tatapan mataku tajam dan dingin. Pak Budi mengantarku ke apartemen mewah tempat mereka tinggal. Berdiri di lobi bawah, menatap jendela-jendela yang terang benderang, mendengar samar-samar alunan musik dan tawa, hatiku tidak goyah sedikit pun. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi cinta, hanya satu tujuan, keadilan. Aku masuk ke dalam lift dan menekan nomor lantai apartemen mereka. Pintu lift terbuka perlahan, membawaku ke depan sebuah dunia yang seharusnya tidak pernah menjadi milikku. Pintu apartemen mereka terbuka lebar menyambut para tamu. Suara musik, denting gelas, tawa, bercampur dengan aroma makanan lezat dan parfum mahal, pemandangan yang mewah dan bahagia. Tapi aku tahu, dalam beberapa menit, semua ini akan berubah menjadi panggung kengerian dan kehancuran. Aku menarik napas dalam-dalam, dan perlahan melangkah masuk. Betapa besar kejutan yang akan ditimbulkan oleh kehadiranku. Dan apa reaksi pertama mereka saat melihat hantu ini kembali? Aku melangkah masuk ke dalam apartemen bagai hantu. Lantai marmer yang berkilauan memantulkan bayanganku dalam gaun putih. Sosok yang sunyi dan mengerikan di tengah keramaian yang hingar-bingar. Awalnya, tidak ada yang menyadariku. Orang-orang sibuk dengan obrolan dan minuman mereka. Aku mengedarkan pandangan, mencari wajah-wajah yang kukenal di antara kerumunan, dan aku menemukan mereka. Ibu mertuaku berdiri di tengah kerumunan teman-temannya, tangannya penuh perhiasan emas, tertawa lebar sambil membanggakan rumah barunya, putranya yang hebat, dan putrinya yang beruntung bisa melewati krisis. Ayah mertuaku, bersama pria-pria tua lainnya, memegang gelas anggur, mengangguk-angguk dengan tampang serius, menikmati rasa hormat orang lain. Rini dan suaminya, dengan pakaian modis, sibuk menyambut tamu, sama sekali tidak terlihat seperti pasangan yang baru saja mengalami bencana. Dan terakhir, Bima. Ia mengenakan setelan jas mahal, sedang berbicara dengan seorang rekan bisnis. Ia tertawa. Senyum yang percaya diri dan puas. Senyum seorang pemenang yang telah menginjak-injak segalanya untuk mencapai tujuannya. Tanpa suara, dengan langkah ringan, aku perlahan mendekat. Orang pertama yang melihatku adalah Rini. Ia sedang menyodorkan minuman pada seorang tamu, saat matanya tak sengaja bertemu dengan mataku. Senyum di bibirnya membeku. Gelas di tangannya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suara pecah yang tajam tiba-tiba membelah alunan musik dan tawa. Semua orang terkejut dan menoleh ke sumber suara. Dan mereka melihatku. Ruangan yang tadinya ramai mendadak hening. Musik seolah mati, seperti ada yang tiba-tiba mematikannya. Puluhan pasang mata, penuh keterkejutan, kebingungan, dan kengerian, tertuju padaku. Ibu mertuaku berbalik. Senyumnya lenyap, matanya membelalak, pupil matanya mengecil, bibirnya bergetar. Kamu, manusia atau hantu?
Ayah mertuaku menjatuhkan gelas anggur di tangannya. Anggur merah tumpah ke lantai seperti darah. Bima membeku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Matanya terpaku padaku, penuh kengerian yang tak bisa disembunyikan. Ia mundur selangkah, menabrak meja di belakangnya, dan menjatuhkan sebotol anggur. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berdiri di sana, menatap lurus ke mata mereka, satu persatu. Ibu mertuaku yang merencanakan kematianku. Suamiku yang mendorongku ke kuburan beton. Adik iparku yang menjadikan krisisnya sebagai umpan. Aku menatap mereka, dan tersenyum tipis. Senyum yang lembut, tapi membuat tulang punggung mereka merinding. Kenapa? Suaraku terdengar jernih dan jelas di ruangan yang sunyi mencekam itu. Sepertinya kalian tidak senang aku kembali. Pesta syukuran rumah baru kan lebih seru kalau semua berkumpul. Kak, kamu tidak mati? Akhirnya ibu mertuaku berhasil mengeluarkan satu kalimat dengan suara gemetar ketakutan. Mati? Aku mengangkat alisku, pura-pura terkejut. Siapa yang bilang pada ibu kalau saya sudah mati? Saya hanya pergi berobat dan berlibur sebentar setelah sakit parah. Saya kembali untuk mengucapkan selamat atas pesta syukuran keluarga. Selamat atas penjualan rumah saya. Selamat karena Rini sudah bisa melunasi utangnya. Dan selamat karena seluruh keluarga punya apartemen mewah ini. Semuanya berkat pengorbanan saya, kan? Setiap kata-kataku bagai hantaman palu yang meruntuhkan ketenangan mereka dan mendorong mereka ke jurang ketakutan yang paling dalam. Para tamu di pesta mulai berbisik-bisik. Siapa perempuan itu? Kenapa Bu Hartono terlihat begitu takut? Sepertinya itu menantunya yang sering diceritakan, yang katanya meninggal karena sakit. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Baru saat itulah Bima sadar dan berlari ke arahku. Bukan untuk memelukku, tapi untuk membungkam mulutku. Kirana, hentikan. Kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicarakan di rumah. Aku mengelak dengan ringan dari tangannya. Di rumah? Rumahku kan sudah kamu jual. Ini rumah kalian. Rumah yang dibeli dengan uang hasil penjualan rumahku. Aku sudah tidak punya rumah lagi, Mas Bima. Aku berbalik menghadap para tamu. Suaraku lebih keras dan lebih jelas, dipenuhi amarah yang terpendam selama 3 bulan. Saya ingin memberitahu semua yang ada di sini. Saya Kirana, istri dari Bima Hartono yang berdiri di sana. Aku menunjuk Bima yang membeku, dan saya adalah pemilik rumah yang mereka jual untuk membeli apartemen ini. Mungkin Anda semua sudah mendengar cerita bahwa saya meninggal karena sakit parah dan betapa sedihnya mereka. Tapi hari ini, saya kembali untuk menceritakan sebuah kisah yang lain. Sebuah kisah tentang keserakahan, kekejaman, dan konspirasi percobaan pembunuhan seorang istri untuk merebut hartanya dengan cara menguburnya hidup-hidup. Kalimat terakhirku bagai bom atom yang meledak di tengah pesta. Semua orang ternganga kaget. Ibu mertuaku menjerit dan jatuh pingsan ke lantai. Rini dan suaminya mencoba menyelinap ke arah pintu untuk kabur. Tapi mereka tidak punya kesempatan lagi. Tepat pada saat itu, pintu apartemen terbuka sekali lagi. Pak Budi dan pengacaraku masuk, diikuti oleh 2 orang polisi. Pesta syukuran rumah baru itu secara resmi telah berubah menjadi tempat kejadian perkara. Sandiwara mereka telah berakhir, dan pengadilanku baru saja dimulai. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, bagaimana mereka akan bereaksi, dan bagaimana keadilan akan ditegakkan di tengah pesta yang menentukan nasib ini. Kemunculan polisi mematahkan harapan terakhir keluarga itu untuk melarikan diri. Pesta yang tadinya mewah dalam sekejap berubah menjadi ruang interogasi darurat. Para tamu kini menjadi saksi mata sebuah peristiwa mengerikan. Mereka menepi, membentuk lingkaran, dan di tengahnya berdiri kami, para tokoh utama tragedi ini. Pengacaraku, Pak Sugiarto, melangkah maju dan berkata dengan suara tenang dan profesional. Selamat malam, semuanya. Saya kuasa hukum dari Ibu Kirana. Malam ini, kami berada di sini untuk mengklarifikasi beberapa fakta terkait tuduhan penipuan, perampasan aset,
dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Bima Hartono, Ibu Sumarti, dan pihak-pihak terkait. Pak Sugiarto membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah tablet, dan menyambungkannya ke televisi layar lebar di ruang keluarga televisi yang beberapa saat lalu masih menampilkan foto-foto bahagia keluarga itu. Layar televisi menyala, dan yang pertama muncul adalah video yang direkam oleh Pak Budi. Ini adalah rekaman yang diambil pada tanggal 5 Mei di lokasi pembangunan rumah klien saya. Suara Pak Sugiarto menggema. Video mulai diputar. Sosokku yang kurus dan lemah dipapah oleh Bima dan ibu mertuaku menuju lubang fondasi. Adegan saat mereka mendorongku masuk. Dan akhirnya, pemandangan mengerikan saat beton abu-abu ditumpahkan, seolah hendak menguburku. Meskipun sudah mempersiapkan diri, melihat adegan itu lagi membuat jantungku ngilu. Ruangan menjadi begitu sunyi hingga suara napas pun tak terdengar. Hanya sesekali terdengar desahan kaget. Orang-orang menatap bergantian antara layar dan ibu anak itu dengan ekspresi tak percaya. Tidak, itu rekayasa. Dia melompat sendiri, teriak ibu mertuaku dengan suara melengking. Ia menunjukku dan berteriak, dia gila. Dia sengaja ingin mencelakai keluarga kami. Pak Sugiarto tidak terpengaruh. Dengan tenang ia memutar bukti berikutnya. Kalau begitu, mari kita dengarkan rekaman suara ini. Dari speaker televisi terdengar suara berisik, tapi suara siapa yang berbicara sangat jelas. Itu adalah percakapan di kamar tidur saat aku berpura-pura sekarat dan memancing pengakuan mereka. Tanda tangani saja di sini, maka semuanya akan beres, suara ibu mertuaku. Kalau saya tanda tangan, apa Rini benar-benar akan selamat? Suaraku yang lemah. Tentu saja. Begitu rumah ini terjual dan utangnya lunas, dia akan aman. Nanti setelah rumahnya laku, kami akan sisihkan sedikit uang. Kau tinggal tutup mata dengan tenang saja. Rekaman berakhir. Buktinya terlalu jelas. Tutup mata dengan tenang saja. Kalimat itu adalah palu godam terakhir yang menghancurkan semua alibi ibu mertuaku. Ia membeku dengan mulut ternganga, tak bisa berkata apa-apa lagi. Para tamu mulai berbisik-bisik, kali ini dengan suara celaan dan kemarahan yang tidak disembunyikan. Ya Tuhan, benar-benar manusia serigala. Tega sekali melakukan itu pada menantunya sendiri. Pantas saja tidak terlihat berbulan-bulan. Ternyata mengalami hal sekejam ini. Menjual rumah menantu untuk menyelamatkan anak sendiri. Keluarga macam apa itu? Bima gemetar hebat. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Kirana, aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Semuanya karena disuruh ibu. Aku benar-benar tidak ingin melakukannya. Aku menatapnya tanpa emosi. Maaf? Saat kamu memegang lenganku dan ibumu mendorongku ke lubang itu, apa kamu pernah berpikir tentang kata maaf? Saat melihat beton menguburku, apa kamu berpikir tentang ikatan pernikahan kita? Mas Bima, kamu lebih buruk dari ibumu. Beliau memang jahat, tapi setidaknya ia berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi kamu, sampai detik terakhir, hanyalah seorang pengecut yang selalu menyalahkan orang lain. Kata-kataku bagai belati yang menusuk ilusi terakhirnya. Bima hancur total. Ia terduduk, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh. Air mata yang sudah terlambat dan tidak ada artinya. Saudara Bima Hartono, Ibu Sumarti, dan pihak-pihak terkait, silakan ikut kami ke kantor polisi, kata seorang polisi dengan tegas. Tepat saat itu, Rini dan suaminya yang bersembunyi di sudut buru-buru berteriak, kami tidak ada hubungannya. Kami tidak tahu apa-apa. Kami memang punya utang. Tapi kami benar-benar tidak tahu kalau ibu dan kakak akan melakukan hal ini. Pak Sugiarto menatap mereka dengan tajam. Tidak tahu, lalu bagaimana Anda menjelaskan uang sebesar 1 miliar rupiah yang ditransfer ke rekening Anda dari hasil penjualan rumah Ibu Kirana? Anda berdua adalah penerima manfaat langsung dari tindak kejahatan ini. Secara hukum, Anda adalah kaki tangan. Silakan ikut. Mendengar itu, Rini menjerit dan pingsan.
Suaminya pucat pasi dengan kaki gemetar. Dari pelaku utama, kaki tangan, hingga penerima manfaat, tidak ada satupun dari keluarga itu yang bisa lolos. Mereka digiring satu persatu oleh polisi, diiringi caci maki dari puluhan orang yang melihat. Pesta syukuran itu berakhir dengan cara yang tidak bisa lebih tragis lagi. Apartemen mewah yang menjadi simbol kemenangan dan kekayaan mereka kini hanya menyisakan kekacauan dan kebenaran yang memuakan. Setelah mereka semua digiring pergi, ruangan menjadi sunyi. Para tamu juga satu persatu pamit, meninggalkan tatapan iba padaku dan kisah mengerikan yang akan mereka ceritakan. Di dalam ruangan, hanya tersisa aku, Pak Budi, dan Pak Sugiarto. Aku memandang berkeliling apartemen yang menjadi kebanggaan mereka. Hatiku kosong. Aku menang. Tapi ini bukan kemenangan yang manis. Pengadilan hukum telah dimulai. Tapi bagaimana dengan pengadilan nurani dan hukuman sosial setelah pintu kantor polisi tertutup? Bagaimana nasib kehidupan mereka selanjutnya? Pintu kantor polisi memang tertutup, tapi pintu pengadilan opini publik dan hukuman sosial baru saja terbuka lebar. Kisahku yang tragis dan kejam menyebar secepat api. Tidak hanya di antara para tamu pesta, tapi juga menjalar ke pasar, kafe, dan media sosial, dibumbui dengan berbagai tambahan cerita. Nama keluarga pengubur menantu menjadi stigma yang tak terhapuskan, selamanya terukir pada nasib setiap anggota keluarga itu. Ibu mertuaku, yang dulu adalah nyonya rumah yang angkuh dan bangga dengan nama baik keluarga, kini menjadi objek cemoohan dan kutukan. Para tetangga yang setiap pagi menyapanya kini menatapnya dengan pandangan lain. Kabarnya, suatu hari setelah dibebaskan sambil menunggu persidangan, ia kembali ke lingkungan lama, tapi tak ada satupun yang menyambutnya. Rumah terasa dingin dan sepi. Teman-teman bermain kartu dan minum tehnya semua menghindarinya. Mereka tidak mau terlibat dengan orang jahat. Seorang pedagang di pasar bercerita. Ibu mertuaku datang berbelanja dengan wajah tertutup topi dan masker. Tapi akhirnya tetap dikenali orang. Lihat itu, si nenek sihir pengubur menantu. Tebal sekali mukanya, masih berani keluar rumah. Orang lain bahkan menyindirnya terang-terangan. Bu, sayuran saya ini bersih. Tidak ada racunnya seperti hati sebagian orang. Ibu mertuaku marah dan hendak melawan, tapi akhirnya hanya bisa pergi dengan diam. Di belakangnya, tawa dan bisik-bisik tak henti mengiringi. Ia telah menghancurkan harga diri yang paling dijaganya dengan tangannya sendiri. Ia terbuang dari masyarakat, dan sisa hidupnya akan dihabiskan dalam kesepian dan kehinaan. Ayah mertuaku, yang selalu memilih diam, akhirnya membayar harga dari keheningannya. Keheningannya bukan emas, melainkan persetujuan dan pembiaran terhadap kejahatan. Setelah kasus meledak, teman-teman lama dan rekan-rekan pensiunannya semua menjauhinya. Tak ada lagi yang mengajaknya minum kopi atau mengundangnya ke pertemuan. Ia menjadi pulau yang terpencil. Orang-orang bilang ia tidak lagi membaca koran. Hanya duduk sendiri di teras, merokok tanpa henti. Wajahnya semakin dipenuhi kerutan penyesalan dan ketidakberdayaan. Keheningan itu perlahan membunuhnya, bukan secara fisik, tapi secara mental. Rini, si adik ipar manja, kehidupannya setelah dibebaskan pun tak ubahnya neraka. Terungkap bahwa kehebohan utangnya hanyalah sandiwara. Sebenarnya suaminya bukan berjudi, melainkan mereka berdua menginvestasikan uang pada bisnis ilegal dan merugi besar. Kasus keluarganya memicu penyelidikan lain terhadap bisnis pasangan itu. Mereka tidak hanya kehilangan uang dan kehormatan, tapi juga menghadapi tuntutan hukum. Teman-teman kaya yang dibanggakannya semua memutuskan kontak. Butik pakaiannya sepi pembeli dan terpaksa tutup. Dari seorang nona yang hidup bergelimang sutra, ia menjadi seorang kriminal yang menghadapi cemoohan masyarakat dan hukuman hukum. Hukuman yang menimpanya bukanlah rentenir dalam imajinasinya, melainkan keserakahannya sendiri yang tak berujung. Keluarga mereka tidak hanya hancur secara hukum, tapi juga secara emosional. Kabarnya, selama menunggu persidangan, suasana di rumah mereka selalu tegang. Mereka saling menyalahkan dan menuduh.
Ibu mertuaku mengutuk Bima sebagai anak tak berguna dan lemah. Bima menyalahkan ibunya yang telah menyeretnya ke jalan kejahatan. Rini meraung-raung bahwa kakak dan ibunya telah menghancurkan hidupnya. Kekompakan keluarga yang dulu menjadi senjata untuk menindasku kini menjadi arena saling serang yang penuh keegoisan dan kebencian. Mereka telah menghancurkan apa yang coba mereka pertahankan dengan tangan mereka sendiri. Aku mendengar kisah-kisah itu bukan dengan rasa puas, melainkan dengan hati yang getir. Pusaran keserakahan telah membawa mereka terlalu jauh, ke tempat di mana mereka tidak bisa kembali. Hukuman sosial ini hanyalah permulaan. Vonis yang sesungguhnya, vonis dari nurani mereka, akan mengikuti mereka seumur hidup. Tapi di antara mereka semua, yang paling sering kupikirkan adalah Bima. Apa yang terjadi padanya? Apakah kejatuhan seorang pengecut bisa menyadarkannya? Kejatuhan Bima tidak seheboh ibu atau adiknya. Kejatuhan itu terjadi diam-diam, dari dalam. Dialah yang paling terguncang. Di satu sisi ada istri yang telah ia sakiti, di sisi lain ada ibu yang menghasutnya. Semua yang pernah ia miliki istri yang mencintainya, pekerjaan yang mapan, masa depan yang cerah, dan harga diri sebagai seorang pria semuanya lenyap seperti asap dalam semalam. Perusahaan tempat Bima bekerja, setelah mengetahui seluk-beluk kasusnya, segera memecatnya. Bukan hanya karena kasus pidana, tapi karena cacat moral serius yang mencoreng citra perusahaan. Ia diusir dengan tidak hormat. Rekan-rekan yang dulu sejajar dengannya kini menatapnya dengan jijik. Teman-teman yang dulu menjadi tempatnya curhat sambil minum kopi semua memblokir nomornya dan menolak bertemu. Ia terisolasi secara sosial. Kehilangan pekerjaan, teman, dan masa depan. Bima jatuh dalam keputusasaan. Ia tidak lagi berteriak atau menyalahkan orang lain. Ia hanya diam, mengurung diri di kamar, tidak makan, tidak minum, hanya merokok. Orang-orang bilang ia kurus seperti tengkorak, rambut dan janggutnya acak-acakan, seperti orang gila. Ia bukan lagi pria percaya diri yang dulu, hanya bayangan yang hidup dalam rasa bersalah dan kebencian pada diri sendiri. Seminggu sebelum persidangan, ia datang menemuiku. Ia menungguku di sebuah kedai kopi kecil dekat tempat tinggalku, di rumah Pak Budi. Aku ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Bukan untuk memberinya kesempatan, tapi untuk memberikan akhir yang pasti bagi diriku sendiri. Ia duduk membungkuk di sudut yang gelap. Wajahnya yang tirus tampak 10 tahun lebih tua. Melihatku, ia buru-buru berdiri, lalu duduk lagi dengan canggung. Ia tidak berani menatap mataku lurus-lurus. Kirana, ia memulai dengan suara serak. Aku datang untuk minta maaf. Aku duduk di seberangnya. Dia menunggunya melanjutkan. Aku tahu. Apapun yang kukatakan sekarang sudah terlambat. Aku juga tidak pantas meminta maaf. Aku hanya ingin kamu tahu betapa aku menyesal. Setiap malam aku mimpi buruk. Dalam mimpi itu, kamu berdiri di bawah lubang itu, menatapku tanpa kata sambil menangis. Aku memang sampah, pengecut. Aku tidak bisa melindungimu, malah ikut menyakitimu. Aku bukan manusia. Ia mulai meneteskan air mata penyesalan yang terlambat. Aku menatapnya dan merasakan hati yang anehnya kosong. Dulu aku berpikir, jika hari ini tiba, jika ia berlutut meminta maaf, aku akan merasa sangat puas. Tapi tidak. Tidak ada rasa puas. Tidak juga ada rasa iba. Hanya perasaan bahwa semuanya benar-benar telah berakhir. Kenapa? Tanyaku dengan suara tenang. Kenapa kamu melakukan itu, Mas Bima? Hanya karena uang. Karena rumah itu. Apa cinta kita? Kenangan kita. Tidak ada artinya sama sekali bagimu. Bima menggeleng sambil menangis. Bukan hanya karena uang. Aku takut. Aku takut pada ibu. Takut mengecewakannya. Sejak kecil, aku tidak pernah membantah perkataannya. Aku takut terjadi apa-apa pada Rini. Takut kehilangan segalanya. Tapi akhirnya, karena ketakutan itu, aku justru kehilangan hal yang paling berharga.
Aku kehilangan kamu kehilanganku bukan karena ketakutan. Mas Bima, kataku tegas. Kamu kehilanganku karena kamu telah membuat pilihan. Antara benar dan salah, kamu memilih yang salah. Antara nurani dan keserakahan, kamu memilih keserakahan. Dan antara aku dan keluargamu, kamu memilih mereka. Itu pilihanmu, bukan salah siapa-siapa. Jangan lagi menyalahkan ketakutan. Akui saja bahwa kamu adalah orang yang egois dan kejam. Kata-kataku bagai belati yang menembus fantasi terakhirnya. Ia menunduk dalam-dalam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku bangkit dari kursi. Aku menemuimu hari ini bukan untuk mendengar permintaan maafmu. Aku di sini untuk mengatakan bahwa aku telah sepenuhnya melupakanmu. Masa lalu kita kuanggap sebagai mimpi buruk. Dan sekarang aku sudah terbangun dari mimpi itu. Kamu dan keluargamu, hiduplah terus dalam mimpi buruk yang kalian ciptakan sendiri. Itulah pengadilan yang paling adil. Jangan pernah mencariku lagi. Selesai berkata, aku berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkannya sendirian dalam kehancuran dan kebencian pada dirinya sendiri. Aku tahu, ini akan menjadi pertemuan terakhir kami. Sisa hidupnya akan menjadi hari-hari yang panjang untuk menebus dosa. Kejatuhan Bima adalah pukulan telak bagi keluarga itu. Tapi benih kehancuran yang sesungguhnya tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Menjelang hukuman, mereka yang dulu bersatu padu untuk mencelakaiku, kini mulai saling menerkam. Tekanan dari pengucilan sosial, seiring dengan semakin dekatnya persidangan, menjadi pemicu yang meledakkan konflik yang telah lama terpendam di dalam keluarga mereka. Topeng keluarga yang harmonis dan saling menyayangi terkoyak, hanya menyisakan wajah asli yang egois dan penuh perhitungan, saling menyalahkan untuk menyelamatkan diri sendiri. Tembakan pertama dilepaskan oleh Rini dan suaminya. Dihadapkan pada ancaman penjara atas tuduhan penipuan dan keterlibatan, mereka tanpa ragu membongkar semuanya. Mereka mengaku bahwa cerita tentang rentenir itu hanyalah sandiwara. Sebenarnya, mereka mengalami kerugian besar akibat investasi gagal, lalu bersekongkol dengan ibu mertuaku untuk menciptakan alasan demi memeras uang dariku. Untuk membuktikan bahwa mereka hanya mengikuti rencana ibu mertuaku, mereka bahkan menyerahkan bukti berupa pesan dan rekaman percakapan dengan beliau. Mereka berusaha mengubah status mereka dari kaki tangan menjadi korban hasutan, demi mengurangi hukuman. Pengkhianatan dari putri kesayangannya membuat ibu mertuaku hancur total. Ia tidak pernah membayangkan bahwa putri yang ia bela mati-matian kini menusuknya dari belakang. Dalam pemeriksaan, ia tidak lagi meraung-raung atau menyangkal kejahatannya. Ia menjadi pendiam, dan jika ditanya, ia hanya mengulang kalimat yang sama. Ini semua salah Bima. Anak laki-laki, kepala keluarga, tapi lemah dan tidak berguna. Kalau saja dia mampu dan punya banyak uang, keluarga kami tidak akan jadi seperti ini. Ia melimpahkan semua kesalahan pada Bima. Ia mengklaim bahwa kelemahan dan ketidakmampuan putranya telah mendorongnya ke jalan kejahatan, bahwa ia terpaksa bertindak untuk menyelamatkan keluarga. Bima, yang setelah pertemuan terakhir denganku jatuh dalam depresi dan kehilangan semua semangat hidup, menjadi marah mendengar tuduhan ibu dan adiknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia membantah perkataan ibunya. Ia bersaksi kepada polisi bahwa ibunya lah yang merencanakan segalanya. Mulai dari paksaan untuk menjual rumah, konspirasi pemalsuan tanda tangan, hingga rencana terakhir untuk menguburku hidup-hidup. Ia mengaku bahwa ia salah dan pengecut, tapi ia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh ibunya. Dengan suara getir ia berkata, "Sejak kecil sampai sekarang, saya tidak pernah memutuskan apapun sendiri. Semuanya diatur oleh ibu. Beliau bilang itu demi kebaikan saya, tapi sebenarnya ibu hanya ingin menjadikan saya alat untuk mewujudkan ambisinya. Yang menghancurkan hidup saya adalah ibu." Saling lempar tanggung jawab itu membuat proses pemeriksaan menjadi sebuah drama murahan. Mereka bukan lagi keluarga, melainkan 3 orang penjahat yang saling gigit untuk bertahan hidup. Mereka membongkar rahasia paling busuk dan keegoisan satu sama lain di hadapan publik. Cinta ibu,
kasih sayang saudara. Semuanya ludes terbakar oleh keserakahan dan ketakutan. Ayah mertuaku, satu-satunya yang masih waras, hanya bisa menghela napas mendengar istri dan anak-anaknya saling serang. Di masa lalu, keheningannya turut andil dalam menciptakan tragedi hari ini. Dan kini, ia harus pasrah menyaksikan keluarganya hancur dengan sendirinya. Mungkin, itulah hukuman yang paling menyakitkan baginya. Keluarga mereka telah bubar bahkan sebelum persidangan dimulai. Dengan mulut mereka sendiri, mereka telah memvonis diri mereka sendiri bersalah. Mereka menunjukkan pada seluruh dunia betapa rapuh dan munafiknya apa yang mereka sebut keluarga. Ketika semua kebenaran terungkap dan topeng terakhir terkoyak, pengadilan macam apa yang menanti mereka? Dapatkah keadilan ditegakkan sepenuhnya? Pada hari persidangan, ruang sidang penuh sesak. Bukan hanya oleh pihak-pihak yang terlibat, tapi juga oleh puluhan wartawan dan warga yang penasaran. Kasus keluarga pengubur menantu telah menjadi pelajaran mahal yang mengejutkan tentang dekadensi moral dan keserakahan manusia. Aku melangkah masuk ke ruang sidang, bukan sebagai korban yang gemetar, tapi sebagai saksi yang menuntut keadilan. Aku mengenakan setelan hitam, rambutku diikat tinggi, langkahku mantap, tatapanku tegas. Kemunculanku membuat seisi ruangan bergemuruh. Orang-orang menatapku, sang wanita yang bangkit dari kematian, dengan campuran rasa penasaran dan kagum. Di kursi pesakitan, duduklah mereka. Ibu mertuaku, Bima, Rini, dan suaminya. Penampilan mereka sungguh menyedihkan. Ibu mertuaku tampak puluhan tahun lebih tua. Rambutnya memutih, matanya cekung. Bima kurus dan pucat. Tak ada lagi kehidupan di wajahnya. Rini dan suaminya menunduk dalam-dalam, tak berani menatap siapapun. Mereka bukan lagi sebuah keluarga, melainkan 4 orang terdakwa yang menunggu vonis. Sidang dimulai, dan semua bukti yang disiapkan Pak Sugiarto dipaparkan. Video, rekaman suara, kesaksian saksi, rekam medis, hingga pengakuan mereka sendiri selama pemeriksaan. Semuanya memberatkan mereka, tak ada celah untuk lolos. Pengacara mereka mencoba membela bahwa ini adalah kejahatan spontan yang didasari oleh cinta buta pada anak, tapi di hadapan bukti konspirasi yang terencana dan kejam, argumen itu terdengar konyol dan tak berarti. Saat aku duduk di kursi saksi, dengan tenang aku menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir. Dari saat dipaksa menjual rumah, disekap dan disiksa secara mental, hingga momen mengerikan di bawah kuburan beton. Suaraku tidak bergetar. Tidak ada air mata. Aku hanya menyampaikan kebenaran yang menyakitkan dengan datar. Seisi ruangan mendengarkan dalam diam. Hanya sesekali terdengar isak tangis dan desah geram. Akhirnya, setelah persidangan yang berlangsung berjam-jam, vonis pun dibacakan. Ibu mertuaku, sebagai dalang utama yang merencanakan dan melaksanakan, divonis penjara seumur hidup atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penipuan. Bima, sebagai kaki tangan aktif yang membantu dan melaksanakan kejahatan, divonis 20 tahun penjara. Rini dan suaminya, sebagai kaki tangan dan penerima hasil kejahatan, masing-masing divonis 10 tahun penjara. Selain itu, pengadilan menyatakan bahwa akad jual beli rumahku tidak sah. Pasangan yang membeli rumah itu mendapatkan uang mereka kembali sepenuhnya. Keluarga itu diwajibkan membayar ganti rugi atas semua kerugian material dan moral yang kualami. Tanah itu, sekali lagi, kembali ke pemiliknya yang sah. Vonis telah dijatuhkan. Keadilan telah ditegakkan. Ibu mertuaku pingsan setelah mendengar vonis dan meraung-raung histeris. Bima membeku seperti patung. Rini pingsan. Ruang sidang dipenuhi tangisan, jeritan, dan makian. Tapi tak ada satupun yang bersimpati pada mereka. Itulah harga yang harus mereka bayar. Karma datang tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan dan menengadah ke langit. Hari itu, matahari bersinar sangat cerah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan. Pertarungan telah usai. Aku telah mendapatkan kembali hartaku,
kehormatanku, dan yang terpenting, hidupku. Tapi setelah semuanya berakhir, setelah keadilan ditegakkan, dapatkah aku menemukan kedamaian hati? Bisakah aku benar-benar memulai hidup baru dan meninggalkan mimpi buruk ini? Kemenangan di pengadilan tidak terasa sememuaskan yang kubayangkan. Sebaliknya, yang datang adalah perasaan damai dan lega yang mendalam, seolah beban berat yang selama ini menindihku telah terangkat. Masa lalu telah ditutup dengan adil dan tegas. Kini saatnya untuk hidup demi masa depan, demi diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak membangun rumah lagi di atas tanah yang penuh kenangan mengerikan itu. Tempat itu telah menyaksikan terlalu banyak kebohongan, kekejaman, dan rasa sakit. Itu bukan lagi istana impianku. Aku memutuskan untuk menjual tanah itu. Dengan uang hasil penjualan dan ganti rugi dari keluarga itu, aku memiliki modal finansial yang kuat untuk memulai lembaran baru. Aku tidak kembali ke kampung halaman. Aku ingin memulai di tempat yang benar-benar asing, di mana tidak ada yang mengenalku atau mengetahui kisah tragisku. Aku memilih sebuah kota pesisir yang tenang. Aku membeli sebuah apartemen kecil dengan balkon yang menghadap ke laut. Setiap pagi, aku terbangun oleh suara ombak dan sinar matahari. Setiap sore, aku berjalan-jalan di pantai, merasakan betapa kecilnya kesedihanku di tengah luasnya langit dan lautan. Aku tidak kembali ke pekerjaan kantoran. Sebagian uang kugunakan untuk membuka sebuah toko roti kecil. Impianku sejak lama. Toko itu kuberi nama Toko Roti Damai. Aku berharap setiap roti yang kubuat tidak hanya lezat, tapi juga membawa perasaan damai dan nyaman bagi yang memakannya. Pekerjaan memang sibuk, tapi aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Mengaduk adonan, memanggang roti, menghias kue, dan melihat senyum puas dari para pelanggan. Toko rotiku perlahan memiliki pelanggan tetap. Mereka datang bukan hanya untuk membeli roti, tapi juga untuk mengobrol denganku. Aku menemukan sebuah keluarga baru, sebuah komunitas baru yang dibangun di atas ketulusan dan kebaikan. Aku juga meluangkan waktu untuk berlibur, menjelajahi dunia, mengunjungi tempat-tempat baru, bertemu orang-orang baru, dan mendengar kisah-kisah baru. Setiap perjalanan memperluas pandanganku dan menyadarkanku bahwa masih banyak hal baik di dunia ini yang layak untuk dijalani. Bekas luka di jiwaku perlahan memudar. Bukan hilang, tapi menjadi bagian dari diriku, sebagai pengingat akan kekuatan dan ketahanan manusia. Sesekali, Pak Budi menelepon untuk menanyakan kabar. Ia bercerita bahwa ayah mertuaku, setelah persidangan, menjual semua rumahnya di kota dan kembali ke kampung halamannya, hidup seorang diri. Ia tidak menghubungi siapapun, hanya menjalani hari-harinya dalam diam. Mungkin, itulah cara hukumannya pada dirinya sendiri. Aku tidak lagi memikirkan mereka. Kisah mereka, nasib mereka, sudah tidak ada hubungannya lagi dengan hidupku. Aku telah memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan agar aku bisa melangkah maju dengan ringan, tanpa terikat oleh masa lalu. Suatu sore, seorang pria asing masuk ke toko rotiku. Ia tidak membeli roti, hanya duduk diam di sudut, menatap ke arah laut.